Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore. Waktu yang benar-benar merupakan waktu yang harus kita perjuangkan, dan kita bertemu, Tuhan beri kita kemenangan semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, bersama-sama kita masuk kebenaran firman Tuhan, dan lewat firman ini kiranya kembali dapat mendasari kita, memperhatikan sejauh apa yang kita harus lakukan sesuai tentu dengan maksud Tuhan melalui firman Allah yang kita ikuti pada sore hari ini. Matius pasal 10, kitab Matius pasal 10 ya. Ayatnya yang ke-38. Matius 10 ayat 38. Saya baca buat jemaat yang dikasih Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jemaat, seberapapun kita, dari ayat yang kita baca sore hari ini akan memberi satu penegasan dan catatan yang penting bagi kita bahwa Tuhan menginginkan kita mengikut Tuhan dengan benar. Sekalipun mungkin ayat ini sudah pernah kita dengarkan, sudah pernah kita dapat, tetapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa ini perlu penting untuk kembali mengingatkan kita. Sebagaimana ayat ini berkata bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memperhatikan sikon yang ada saat ini, maka saya hanya dapat berkata, Tuhan, begitu beratnya kehidupan yang dijalani. Apabila daging kita, hati kita mau berkata, Tuhan, betapa sakitnya yang kami hadapi. Bahasa bebas kalau kita lihat dari Alkitab ini, mungkin kita berkata, kapan salib ini bisa berlalu? Mungkin bahasa bebasnya. Tetapi justru dengan ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan memikul salib akan mengidentifikasi kekristenan kita mengikut Tuhan dengan benar atau tidak. Artinya apa? Sekian banyak orang mengikut Tuhan. Ini perlu dipahami. Sekian banyak orang mengikut Tuhan, tetapi belum berarti itu mengikut dengan benar. Karena ayat ini berkata, barang siapa mengikut salib, mau mengikut aku tapi tidak mengikut salib, artinya ada sekian banyak orang tahu ikut Tuhan betul, tapi melepaskan salib. Jadi ikut saja, tetapi salib mau dipikul, gitu kan? Kalau kita mau lihat bahasa ini, ya, setiap orang yang mengikut aku, tetapi tidak memikul salib, artinya ada sekian banyak orang yang ikut, tetapi persoalannya pikul salib apa enggak? Ini kan yang dimaksud dengan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, sikon yang kita jalani sekarang ini akhirnya menginspirasi saya untuk kembali merenungkan ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat yang kita kaitan dengan ayat memang yang kita baca tadi, itu tidak berdiri sendiri ayatnya. Mempunyai hubungan keterkaitan dari ayat-ayat sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk coba kita memahami dengan seksama seperti apa sih bagian-bagian unsur-unsur yang keterkaitannya dengan dimaknai itu dengan salib.
Perhatikan pertama, ayat 34 mulai. Ayat 34 mulai. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang, Yesus, untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa saudara? Damai. Secara rasional, kita bisa melihat ayat ini sepertinya Yesus bertentangan dengan ajarannya sendiri. Karena Yesus dinubuatkan adalah Raja Damai, gitu kan? Jadi soal ini kalau kita lihat secara rasional, nalar kita, loh, ini kontradiksi. Yesus kan Raja Damai, kok mengajarkan kali ini aku datang bukan membawa damai? Di mana maknanya di sini? Secara cepat kita tahu bersama. Yang dimaksud oleh Yesus di sini, dia kaitkan dengan membawa pedang. Pedang apa sih itu saudara? Alat memotong. Itu pedang alat potong. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang kalau pasal 13 adalah hakikat Allah, hakikat Yesus yang tidak pernah berubah. Tetapi tentang Yesus yang berkata, firman Allah bagaikan pedang, pasal 4 ayat 12 kalau tidak salah, atau terbalik. Iya, pasal 4 ayat 12. Kita Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup, apa saudara? Dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang dimaksud di sini adalah Yesus membawa pedang yang tadi sudah katakan itu adalah alat memotong, ditegaskan oleh firman Allah. Paulus berkata, ya, Ibrani itu banyak orang mensangsikan kalau surat Ibrani itu Paulus yang menulis. Tapi kalangan kita, teolog kita, di kalangan kita tetap mengakui bahwa Ibrani itu adalah Paulus yang menulis bagi kami. Nah, dikatakan bahwa firman Allah itu kuat, lebih tajam dari pedang. Tadi saya sudah katakan, pedang itu alat potong. Simpelnya adalah alat memisahkan, alat membersihkan, alat membersihkan. Oleh karena sebab itu maka apabila kita telusuri lewat kebenaran firman Allah, ternyata justru yang dimaksud oleh Yesus, aku bukan datang membawa damai, yang dikaitkan dengan pedang itu adalah tujuannya untuk apa? Kekristenan kita setiap hari semakin dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Dibersihkan oleh Tuhan. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Matius pasal 3 ayat yang ke-10. Kita bisa baca ayat itu. Kapak sudah tersedia, ya, siap ditebang setiap yang tidak berbuah dan akan dibakar. Artinya berbicara tentang pedang, justru tujuan dan maksud Tuhan bagi kita adalah untuk kebaikan. Terjadi pemisahan antara duniawi dan yang rohani. Terjadi pemisahan sifat-sifat karakter dunia dan sifat-sifat yang Tuhan inginkan bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak gampang menjalani hal ini, dan kita perlu selalu firman Allah yang harus selalu membersihkan saya dan saudara. Bahkan kekuatan firman Allah tidak berhenti di sana. Paulus memberikan suatu pernyataan di dalam kitab Roma pasal yang pertama. Paulus bahkan berkata firman Allah
Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sehingga dikatakan, aku tidak ragu akan firman Allah. Ini luar biasa, saudara. Jadi pahamilah seperti apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa aku datang membawa pedang. Artinya dia mau kekristenan kita, pengiringan kita di tengah tantangan apapun. Ya, jemaat GPD Eleos, jemaat GPD Kanaan, tantangan begitu bertubi-tubi. Termasuk yang ada sore ini tidak luput di dalamnya. Aduh, hanya bisa nangis kita, saudara. Betul. Kami kalau lagi berdoa malam cuma bisa nangis karena kenyataan yang dijalani oleh jemaat yang mengasihi Tuhan. Kan kita semuanya mengasihi Tuhan, tapi kok alami seperti ini? Iya kan? Tapi percayalah, kesaksian juga tadi menguatkan kita, apapun belajar serahkan hidup kepada Tuhan. Ya, Tuhan belum kasih pun bersyukur. Haleluya. Nah, saya berpikir begini, saudara. Seperti karya tangan yang diberkati Tuhan. Saya tahu angkanya berapa, saudara. Karena kebetulan saya yang transfer, saudara. Itu berapa sih, saudara? Capek-capek bawa, bikin, angkanya seperti itu, saudara. Artinya apa? Uang sekecil pun di sini kita mulai diajar untuk benar-benar menghargai uang. Halo, betul? Betul kan? Saya tahu angkanya berapa karena saya yang kirim. Tuh, terus harus dikerjain. Terus belum kalau tangan kebakar apa gimana, panas banget. Belum bawa lagi ke sini. Kalau nilainya berapa sih? Saya hanya titip pesan bahwa dengan hal-hal seperti ini pun sudah mulai mengajar kita bahwa cari uang itu nggak gampang. Oleh sebab itu nilai sekecil apapun harus hargai uang itu. Amin. Ya, saya dikuatkan oleh Pak Vicky juga tadi. Ya. Bukan main dengan gejolak yang ada. Berdampak yang ditanggung, kesaksian dari rekan kita membuat kejutan yang kita nggak sanggup hadapi kan? Ya, tinggal menyanyi badai berlari gitu kan? Tapi puji Tuhan dari mulut ke mulut masih bisa ada yang manggil gitu ya. Nah ini kita berdoa terus Tuhan, dan ada informasi semoga mengikuti dengan semua dunia yang ada di sekitar kita, semua bidang dunia yang kita hadapi. Ya, informasi bahwa COVID itu semakin menurun. Ya, angka-angkanya sudah semakin menurun, hilang-hilang, bahkan sudah mulai punya menyambutnya itu dengan begitu sukacita bahwa supaya sampai kepada titik angka 0. Ya, sebab gini, kalau DKI terjadi begitu, akumulasi dari DKI dan Jawa yang lain itu sudah merupakan gambaran secara nasional. Ya, kesembuhannya dan penularannya itu kan hanya dilihat dari Jakarta dan beberapa Jawa kan. Kalau semua itu beres, itu ibarat sudah jalan. Nah, kiranya dengan semuanya ini berkaitan langsung dengan dunia kerja kita. Haleluya, ya. Nah, dengan ayat ini mengingatkan kita, oh iya Tuhan, seperti ini prosesnya. Tapi kami masih tetap dikuatkan untuk mengiring dan melayani Engkau. Ini firman Tuhan, membersihkan. Ya. Bahkan katanya nggak berbuah, dipotong, ditebang. Dan Tuhan dapati saya dan saudara, jemaat Eleos, jemaat Kanaan semua berbuah bagi Tuhan. Biar tantangan, ya. Saya tanya tadi berteduh di mana hujan Bapak? Enggak, langsung katanya, puji Tuhan, anak Tuhan langsung.
Kerja mau lihat sikon kan, bobok saja di rumah. Ya kan? Aduh sudahlah. Tuhan juga tahu kok sikonnya. Udah tidur aja, Tuhan tahu. Sikonnya begini, hujan terus. Tapi kita bisa datang dan melayani bahwa benar kita berbuah bagi Tuhan. Aku datang membawa pedang. Ya, nah kalau kita berbuah, pedang itu jadi nggak berfungsi, saudara. Ya, kalau kita berbuah. Kemarin saya tebang-tebang di rumah, ya memang harus ditebang, saudara. Jadi alat ini penting dalam kebutuhan konteksnya. Itu penting, saudara. Pohon Kamboja di halaman dia sudah mulai ganggu kabel listrik. Oh, harus ditebang. Saya tebang. Itu alat, sudah memotong. Siapapun kita tahu alat itu penting, sudah. Seorang petani mau pergi ke kebun, ya cangkul dia bisa ketinggalan, tetapi pedang dia tetap bawa. Itu misalnya ada ular di jalanan dengan gitu kan. Ada ranting-ranting, ini cepat. Firman Tuhan katakan bahwa firman Allah itu adalah pedang yang tajam, sangat kuat. Yang kedua, kita baca ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dan ibunya, menantu perempuan dan ibunya, mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kalau lagi-lagi secara kita menelaah secara pikiran sehat, lagi-lagi ini Yesus mengajarkan hal yang tak masuk di akal. Memang seorang penulis, seorang teolog, F.F. Bruce berkata bahwa ayat-ayat di sini merupakan bagian dari perkataan-perkataan Yesus yang suka. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi ini menurut beliau masuk kategori perkataan yang suka, artinya sulit dipahami. Nah, di sini dikatakan, kok orang seisi rumah dipisahkan? Kok orang seisi rumah jadi musuh utama? Ya. Lagi-lagi pertentangan, kasihlah sesama manusia, ya, hormatilah orang tuamu, begitu kan? Kalau kita baca Keluaran, bahkan kitab Efesus, Yesus mengajar begitu. Tetapi kok ini seperti ini adanya? Jadi pemahamannya begini. Apabila kita yang oleh firman Allah mau dibersihkan, tetapi dalam lingkup kita sendiri ada yang seolah-olah menjadi penghalang, itu yang dimaksud jadi musuh. Itu yang jadi musuh. Contoh, nggak tahu Helmi sudah sempat, kayaknya sudah sempat ya. Dulu kita pelayanan pertama kan dari rumah ke rumah yang ada di Pomat itu dengan Ibu Sutopo, kemudian ada orang kos kan di situ. Ya tahu ya. Nah, karena dia merasa dia ibadah di pendeta besar, dia mau salaman dengan kita aja dia nggak mau. Dia melihat kita salaman aja nggak mau, karena dia merasa dia beribadah di pendeta yang gede, pendeta besar. Dia kos di rumah itu. Salah tahu kan di Oma Sutopo. Saya juga menyadari siapa saya. Gereja cuma numpang, tapi bangga dengan kesetiaan jemaat-jemaat. Ya. Anak-anak masih sekolah tapi rajin beribadah. Wih, kami semangat gitu. Tapi saya menyadari dia nggak mau salaman, nggak apa-apa. Saya juga mau mikir kan, kira begini kan, mungkin dia pikir kan, sudah, nggak usah bodoh. Satu saat dia sakit, akhirnya mau tidak mau terbangun komunikasi, berdoa, sembuh. Akhirnya menikah, saya nikahkan. Terus menikah, pindah di Pondok Kopi, dapat anak, pindah Pondok Kopi. Begitu dapat anak, kok sudah gak pernah ibadah? Tanya, oh iya, masih ada, oke. Lama-lama nggak ibadah, kenapa? Dia ngaku uang beli susu untuk anaknya, uang untuk transport datang ke gereja sudah terpakai untuk beli susu anak. Nah,
Coba kita mulai pertimbangkan ayat ini. Benar juga. Tuhan kasih berkat anak, jadi kenal untuk bergereja. Alasannya untuk pergi ke gereja sudah dibeli susu. Saya bilang, saya jaminannya, anakmu tidak dikasih susu 5 kali sehari, cuma 2 kali. Yang lain kasih air gula, dia tidak akan mati. Karena dia anak Tuhan, dia adalah haknya Tuhan hidup kita manusia. Enggak dijalanin dulu sudah, sampai hanya nggak beribadah sudah. Nah, bukankah ini yang kita suka lihat terjadi di mana-mana? Ya, satu mau melayani, yang satu halangi, ya kan? Yang satu mau bertambah-tambah, yang satu bukan support, tetapi yang satu apa sih ke gereja? Ya. Nggak tahu, pacarnya Sarah waktu Sarah bilang mau melayani, dikasih support, katanya, sudah. Itu bukan bahasa Ambon itu, itu bahasa Manado. Sudah juga, gak usah. Ada sudah begitu. Yang satu mau setia, yang satu mau maju, satu halang-halang. Ini ayat Tuhan bilang, itu jadi musuh. Tuhan gak suka yang begitu. Ya, artinya gini, satu mau maju, satu support. Amin. Haleluya. Kalau satu lemah iman, yang satu datang kuatkan. Bangkit dong. Masa sih? Kemarin kan sudah menang, sekarang pasti menang lagi ya. Amin. Itu maksud firman Tuhan. Ya. Jangan satu semangat mau melayani. Nanti pergi kita. Tuhan belum jawab, kita berdoa. Tuhan belum jawab berdoa saya. Enggak deh, kamu aja pergi. Nah, itulah yang menjadi kendala sehingga firman Tuhan berkata, musuh utama. Ya, musuh utama keluarga. Ya, saya dengan istri saya bersyukur. Ya, kadang-kadang saya sempat ganti baju, dia udah selesai. Kalau ibu gembala lain di luar sana, gembala sudah selesai, siap jalan mobil, masih semengken begini juga. Itu terbalik, saudara, benar. Terbalik. Kalau saya kadang-kadang tinggal diteriakin sama saya, wah cepetan. Oh iya. Jadi sudah duluan siap daripada saya. Yang kami di daerah yang lain sudah gembala tinggal ambil kunci atau jalan, atau kan cuma di pastori ya, cuma ada pintu keluar dari begitu kan kalau begitu. Sudah jalan. Ada yang begitu. Nah, inilah yang coba kita harus pahami. Oh begitu toh maksud firman Tuhan. Iya. Jadi udah ngerti ya? Kok begini sih ayatnya? Yesus kayaknya intoleran banget sih. Yesus mengajarkan hukum kasih toh, tapi begitu, gitu ya? Nah, ini nggak masuk di akal. Tapi setelah kita coba belajar, oh itu loh yang dimaksud. Yesus katakan anak-anak harus menghormati orang tua. Orang tua membimbing anak-anak. Loh, kok ini ajarannya begini? Keluarga dianggap musuh. Jadi justru yang dimaksud musuh utama adalah oknum-oknum yang sepertinya dipakai, dirasuk oleh iblis untuk menghalangi yang satu mau maju, kemudian ditahan-tahan. Ya kan iblis bisa pakai orang lain untuk merasuk, ya kan? Jangan. Apalagi mau isi bensin, orang pakai motor ada bensin nggak? Mau pergi soal ada bensin. Sudah juga besok sudah bisa jalan, pasiar orang ini. Udah nggak bisa piknik ini. Sudah mau habis bensin pergi ke gereja. Udah besok kita nggak bisa jalan piknik. Sudah. Percaya kita melangkah berkorban untuk Tuhan. Tuhan bukan tinggal di langit surga untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Mungkin belum barangkali seketika itu, tapi janji Tuhan adalah yang pasti buat saudara-saudara. Selanjutnya saya mengakhiri, barang siapa, ya ini sih sebetulnya sudah merupakan bagian langsung ya, ayat 37, ya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi ayahnya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau kita melihat ternyata
dipersempit pemahaman di sana. Artinya kasih kita yang terutama harus lebih besar kepada Tuhan, bukan kepada orang terdekat kita. Ya. Kasih dan pelayanan kita yang terutama adalah kepada Tuhan, bukan kepada orang terdekat kita sekalipun. Ini ayat katakan mengasihi. Kita pasti semua saling mengasihi, tapi kasih yang terutama harus kepada Tuhan. Haleluya ya. Ini yang terpenting. Nah, kalau kita lakukan ini, puji Tuhan, kita menjadi orang-orang pengikut Tuhan dengan benar. Karena mengikuti sesuai dengan jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Kita diajar tidak boleh putus hubungan dengan orang tua. Kami sudah menikah, sudah punya anak, tapi dengan orang tua hubungan jalan terus. Bentuk mengasihi, bentuk menghormati, betul. Mana bisa yang namanya Rita Mokar terus satu hari nggak telepon mamanya? Pasti telepon sudah. Ya kecuali mungkin sudah deal duluan. Mah besok kita nggak teleponnya karena saya besok ada acara. Nah, mungkin begitu. Atau kalau nggak ada pulsa kan boleh bilang, kalau ada pulsa telepon. Kita sudah rumah tangga, nggak boleh terputus karena menghormati. Tetapi tetap kasih kita harus lebih besar kepada Tuhan. Ini ajarannya. Ya. Tentu artinya dengan tidak mengesampingkan mengasihi orang tua, mengasihi orang terdekat, tetapi prioritas adalah Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Begitu kan? Ya, kerajaanmu, kebenaranmu, ya, itulah bagianku. Ya, kan kita punya lagu, Mas pena dan permata, tiada artinya, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Ya biar katanya emas dan perak ada pada kita, tapi kita mau lebih dekat hanya dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan kita Jumat yang dikasih Tuhan, ya, tantangan baik Jumat di PDLO seperti ini, Jumat kepenikanan yang sama-sama kita telah dibangun dalam satu pelayanan, banyak pergumulan, banyak tantangan. Justru dengan tantangan ini akan dilihat seperti apa pengiringan kita kepada Tuhan. Mengikut Tuhan dengan benar atau mengikut Tuhan sebagaimana yang kita mau-maunya saja? Tentu tidak. Tuhan menginginkan kita ikut Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah saya tidak berpanjangkan. Mari kita nyanyi satu pujian.